Saudara-saudara sekalian yang menjadi nas renungan untuk kita di ibadah pembukaan rapat MPS 30 Agustus 2023 tertulis di 1 Tawarikh 16 ayat 35. Tapi akan saya bacakan dari ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikian firman Tuhan. Amang inang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita hari ini adalah bagian dari kidung pujian Daud yang tertulis di 1 Tawarikh 16. Sebuah kidung pujian yang menjadi respons bagi kebaikan Allah kepada umatnya Israel. Menariknya Amang Inang, kalau kita baca kidung pujian ini dari ayat 7 sampai ayat ke-36 yang diajak oleh Daud untuk bernyanyi, untuk bergembira, untuk memuji nama Tuhan, tidak hanya umat Israel, tidak hanya manusia, tetapi segenap bumi, seluruh ciptaan. Daud mengajak juga langit untuk memuji nama Tuhan. Daud mengajak juga laut untuk memuji nama Tuhan. Dan Daud mengajak juga pohon-pohon di hutan untuk memuji nama Tuhan. Dapat dikatakan bahwa kidung pujian Daud ini menjadi sebuah kidung pujian ekologis yang mengajak seluruh ciptaannya memuji kebaikan Tuhan. Kupikir ini menjadi pengantar yang baik memasuki bulan September yang akan menjadi season of creation, di mana tanggal 24 September kita akan merayakan perayaan puncaknya di Minggu Ekologi HKBP. Kiranya kita semua gereja HKBP bisa merayakannya di hari itu dan sepanjang 1 September sampai 4 Oktober melalui berbagai kegiatan yang bersifat ekologis di gereja kita masing-masing. Di dalam Alkitab kita Amang Inang, saudara-saudara sekalian, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, liturgi, nyanyian, puji-pujian, kurban, tarian, dan lain-lain yang semacam itu yang kita sebut dengan liturgi adalah respons pertama dari umat manusia, dari umat Allah terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan Allah. Liturgi adalah respons pertama atas betapa Allah begitu baiknya kepada bangsa Israel, kepada umatnya yang Dia pilih. Lalu respons kedua apa? Apa yang menjadi respons kedua dari umat Allah atas segala perbuatan Allah yang begitu baik? Respons yang kedua adalah etika. Liturgi, puji-pujian di sepanjang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru diikuti oleh tuntutan etis dari Allah kepada umatnya. Tidak cukup hanya puji-pujian ternyata Amang Inang, saudara-saudara sekalian, tapi mesti diikuti oleh tanggung jawab etis sebagai umat pilihan. Kita sudah diselamatkan, HKBP sudah diselamatkan, umat HKBP sudah dikumpulkan menjadi sebuah gereja, kita sudah dilepaskan. Oleh sebab itu pantaslah jika kita memuji nama Tuhan sebab Ia begitu baik bagi gereja kita. Kalau mau agak sedikit praktis, kalau mau agak sedikit realistis, misalnya dari tahun 2021 sampai 2022 kita bekerja keras. Pimpinan HKBP bekerja keras untuk melepaskan gereja ini dari hutang dana pensiun. Kita sudah dilepaskan. Ada berbagai tanggung jawab lainnya yang selama ini menumpuk mungkin yang membuat kita pontang-panting di periode ini untuk menyelesaikannya. Kita sudah dilepaskan.
Namun rupa-rupanya Amang Inang tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai memuji nama Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan, mengumpulkan, dan melepaskan. Semua itu mesti diikuti oleh tanggung jawab etis, baik sebagai sebuah komunitas yang bernama gereja maupun sebagai individu orang Kristen di hadapan Allah. Panggilannya, jadilah etis baik sebagai gereja maupun sebagai individu. Di tahun ini Amang Inang, saudara-saudara sekalian, sebagai tanggung jawab etis kita atas kebaikan Allah, HKBP mengikrarkan, berjanji, berkomitmen tahun ini menjadi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Ini tanggung jawab etis kita bagi gereja Tuhan terhadap kebaikan Allah bagi gerejanya ini. Kita mengikrarkan tahun ini menjadi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Pertanyaannya buat kita, sudah sejauh mana budaya profesional kita hidupi dalam pelayanan kita? Sudah 8 bulan seluruh pelayan HKBP menikmati dampak positif sentralisasi keuangan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana peningkatan kesejahteraan ini berdampak positif bagi pelayanan kita? Menjadi profesional berarti menjadi piawai, ahli di bidangnya. Di sini selain pelayan, selain pendeta, diakones, bibelfro, guru huria, ada Amang Inang orang-orang profesional di bidangnya, ahli di bidangnya. Menjadi profesional itu berarti menjadi ahli di bidangnya. Seorang pendeta menjadi ahli di bidangnya, bibelfro, diakones, guru huria, ahli di bidangnya. Sudah sejauh mana sentralisasi yang 8 bulan ini, yang pantas untuk kita puji, kita syukuri kepada Tuhan ini, berdampak terhadap peningkatan keahlian itu. HKBP dan para pelayannya sudah seharusnya semakin ahli dalam pelayanannya. Core bisnis kita adalah pelayanan. Pertanyaannya, apakah umat HKBP sudah puas dengan pelayanan kita? Karena menjadi profesional adalah menjamin orang yang kita layani, orang yang kita servis, puas dengan servis kita. Pertanyaannya, apakah umat HKBP sudah puas dengan pelayanan kita, terutama 8 bulan terakhir? Bagaimana pastoral kita? Bagaimana khotbah-khotbah kita? Apakah mendatangkan kepuasan bagi umat Tuhan? Inilah yang menjadi tanggung jawab etis kita atas kebaikan Allah, Amang Inang sekalian. Oleh sebab itu sebaliknya, tidaklah etis, sangat tidak etis jika kesejahteraan meningkat tetapi pelayanan begitu-begitu saja atau bahkan mundur. Itu sangat tidak etis. Yang etis adalah jika pelayanan kita semakin meningkat, persis seperti keputusan Sinode Gudang HKBP 2022. Tujuan umum sentralisasi keuangan pahisapton pakobasion di tonga-tonga ni huriana HKBP. Nunga hicat manang sebalik nado. Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, MPS HKBP bertugas membantu pimpinan HKBP untuk mengarahkan derap langkah gereja kita ini, agar visinya menjadi berkat bagi dunia dapat kita wujudkan. Kita punya peran masing-masing untuk mendukung pimpinan HKBP, mengarahkan gereja ini mau dibawa kemana. Kita bukan pelengkap penderita di sini, hadir dan kemudian pulang begitu saja. Kita mesti mengambil peran yang sebaik-baiknya untuk mensupport, mendukung pimpinan HKBP, mengarahkan gereja ini menjadi berkat bagi dunia. Potensi HKBP sangat memungkinkan kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Data memperlihatkan, kita akan dengar nanti dari BPSK, data memperlihatkan potensi sentralisasi kita saat ini baru datang dari 30-35% ruas HKBP yang datang ke permingguan. Sisanya di mana, Amang Inang? Visi menjadi berkat bagi dunia dengan semua misinya yang 8 itu, yang ada di AP kita, itu sangat mungkin kita lakukan jika potensi ini bisa kita kelola dengan baik. Baru 30-35% dari ruas HKBP potensi yang ada saat ini.
yang kita kelola, yang dikelola BPSK. Sementara rapat preses di Februari 2023 sudah memutuskan tahun ini paling tidak minimal 75% kehadiran umat HKBP di peribadahan kita. Ini PR kita bersama, Amang Inang. Ini PR kita bersama. Semua pemangku kepentingan di HKBP mesti menjadikan ini PR kita bersama, termasuk MPS yang adalah utusan dari distrik yang ada di HKBP ini. Di sisa 4 bulan tahun 2023 ini, Amang Inang, kita semua harus sungguh-sungguh memperlihatkan tanggung jawab etis, karena kita sudah memutuskan ini. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk memperlihatkan kinerja, terobosan pelayanan, kreativitas, semangat melayani. Jiwa-jiwa yang lama pergi disentuh dan dirangkul kembali. Pemuda yang selama ini sudah meninggalkan HKBP dipanggil kembali dengan pelayanan kita, disentuh kembali. Agar mau kembali ke HKBP dan mengembangkan gereja ini untuk menjadi berkat bagi dunia. Mari kita topang gereja ini, mari kita topang, bantu pimpinan kita, semua kita mengambil peran kita masing-masing sebagai PR, supaya apa-apa yang sudah kita putuskan, bahkan berkali-kali, bisa kita kerjakan sebagai tanggung jawab etis, bukan pilihan. Bukan pilihan, tetapi tanggung jawab etis kita sebagai individu dan sebagai komunitas gereja Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian menjadi berkat bagi dunia adalah sebuah keniscayaan. Dengan demikian puji-pujian bagi Tuhan, ungkapan syukur bagi Tuhan, itu menjadi sebuah tanggung jawab etis yang keluar sehari-hari melalui pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menggerakkan kami untuk secara sadar menerima tanggung jawab sebagai anggota MPS, untuk mensupport pimpinan HKBP, untuk membantu gereja-Mu berkembang dengan lebih baik lagi. Agar seluruh jemaat-Mu memuji-muji nama Tuhan, agar segenap ciptaan memuji-muji nama Tuhan, merasakan kebaikan Allah melalui gereja-Mu HKBP. Terpujilah Engkau yang memberkati kami di sepanjang rapat ini. Biarlah ini menjadi rapat yang bermanfaat, yang berguna, yang konstruktif, yang bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.